Oke, halo guys, balik lagi sama gue Eki Saputra. Pada kesempatan kali ini, gue pengen kasih kalian sedikit tutorial mengenai gitar ya teman-teman ya. Jadi, bagaimana caranya supaya permainan gitar kita dapat menjadi lebih baik. Lalu, exercise apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kalian misalkan melakukan exercise yang ada di video ini, kemungkinan permainan gitar kalian berkembang akan jauh lebih besar teman-teman. Karena, ya, exercise yang saya bagikan di video ini dilakukan juga oleh gitaris-gitaris luar ya teman-teman ya, seperti contohnya misalkan Paul Gilbert, lalu misalkan John Petrucci, Steve Vai, Joe Satriani, dan seterusnya. Jadi exercise ini merupakan satu rangkuman dari para gitaris yang memang sudah virtuoso ya teman-teman, yang sudah handal. Dan kalau misalkan teman-teman aplikasikan exercise ini di permainan gitar teman-teman, pastinya akan meningkatkan permainan gitar teman-teman secara signifikan. So, tunggu apa lagi? Langsung tonton videonya dari awal sampai habis. Jangan di skip ya teman-teman, dan jangan lupa dipraktikkan ya teman-teman ya. Oke guys, sebelum kita mulai exercise-nya, ada beberapa hal penting yang mungkin harus kalian tahu ya. Jadi dalam melakukan exercise gitar, apalagi berlatih itu kamu harus diusahakan jangan menggunakan distorsi, jadi menggunakan suara gitar clean aja kayak gini. Jadi benar-benar suara clean, jadi jangan ada suara distorsi, karena dengan kamu biasa berlatih dengan suara clean, permainan gitar kamu akan jauh lebih bersih ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu biasa pakai distorsi, kamu biasanya mainnya nggak detail gitu, nggak presisi, karena terbiasa dengan suara yang terdistorsi, tidak bisa mendengar jelas. Nah, untuk exercise yang pertama, kita akan mulai dengan trill ya teman-teman ya. Jadi trill simpelnya adalah pull off dan hammer on di setiap jari kita. Jadi dengan kita melakukan pull off dan hammer on ini akan membuat jari kita semakin merdeka teman-teman. Jadi exercise-nya kayak gini. Itu untuk bentuk yang pertama, lalu kamu bisa lanjut ke bentuk kedua. Lalu bisa lanjut ke bentuk ketiga. Bisa lanjut ke bentuk selanjutnya. Bisa lanjut ke bentuk selanjutnya juga. Dan yang ini yang paling berat ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu udah bisa sampai level ini, seenggaknya jari kamu tuh bisa lebih enak lah main gitar ya. Kelingking sini ya. Jadi kira-kira itu teman-teman ya kalau untuk trill posisinya. Jadi jari telunjuk dan jari tengah, lalu ada jari manis dan jari telunjuk, kelingking dan telunjuk, lalu ada jari tengah dan jari manis, ada jari kelingking dan jari tengah, ada jari kelingking dan jari manis yang paling berat. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk exercise trill. Jadi kamu biasakan untuk exercise ini di semua senar ya. Jadi bukan cuma di senar yang atas, tapi di senar sini juga, di sini, senar 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan kalau misalnya kamu belum kuat main di senar yang fret yang paling atas ini, kamu bisa mulai dari yang fret yang agak ke bawah. Ada satu posisi yang mungkin orang sering lupa, yaitu jari telunjuk teman-teman ya. Jadi kalau kamu biasa main gitar gitu ya, biasanya jari telunjuk itu jarang bergerak, maka itu kita latih juga jari telunjuk dengan metode trill ini. Jadi kayak gini. Jadi nah, dengan begitu semua jarinya bisa lebih enak gitu teman-teman ya kalau main gitar ya. Jadi nggak ada yang misalkan nggak ada yang ngikut-ngikut gitu teman-teman. Nggak ada yang ngikut-ngikut sama sekali. Jadi masing-masing tuh bisa bergerak bebas. Selanjutnya teman-teman ada exercise kromatik teman-teman ya. Jadi kromatik ini sebenarnya cuma pattern 1, 2, 3, 4, tapi dibikin berbagai macam sequence. Gunanya adalah untuk membiasakan jari kita dengan bentuk-bentuk perpindahan di gitar gitu teman-teman ya. Untuk lebih lanjut mungkin langsung praktek aja. Untuk sequence yang pertama adalah, jadi kira-kira kayak gini teman-teman.
mundur. Nah, dalam melatih sequence ini ya teman-teman ya, sequence 1 2 3 4 ini teman-teman bisa melakukannya dari fret yang paling pertama sampai fret yang paling bawah ya teman-teman ya. Jadi semua fret teman-teman bisa usahain sih sampai ke bawah-bawah ya teman-teman ya, sampai yang paling bawah itu. Gunanya adalah untuk membiasakan jari kita dengan fret gitar kita. Jadi kromatik juga berguna untuk mensinkronkan tangan kiri dan tangan kanan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita terbiasa dengan kromatik, tangan kanan dan kiri kita akan jauh lebih sinkron ya teman-teman. Cuman ini mungkin ada beberapa hal ya teman-teman ya. Banyak banget gitaris yang ngelakuin kesalahan ini dalam melatih teknik fingering. Jadi dia mempercepat pickingnya dia sebelum waktunya. Jadi seperti ini contohnya ya. Ini permainan yang kurang tepat, lebih tepatnya. Jadi nggak sinkron antara tangan kanan dan tangan kiri. Tapi kalau misalnya permainan yang tepat, kamu mulai dari slow dulu ya. Dan usahain tiap metik itu harus ada aksennya teman-teman. Jadi kayak tuh. Tua gapa 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 tua. Ini kalau kamu biasa main dengan aksen, nanti akan mempermudah kamu juga dalam menaikkan tempo permainan kamu sih teman-teman ya. Untuk sequence yang kedua, ada sequence yang ini teman-teman. Mungkin bisa dilihat baik-baik ya. Setelah itu ada bentuk berikutnya. Lalu ada bentuk berikutnya seperti ini. Mungkin beberapa tips untuk teman-teman ya. Jadi beberapa kesalahan yang banyak orang lakukan adalah dalam melakukan exercise ini terlalu terburu-buru untuk meningkatkan kecepatan permainan. Padahal seharusnya mereka melatihnya dari hal yang pelan ya teman-teman. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk menaikkan tempo. Start slow, always start slow. Jadi lakukan selalu dari tempo yang terpelan yang kalian bisa. Baru kita naikin temponya perlahan. Mungkin kesalahan berikutnya, kesalahan nomor 2 yang sering banyak dilakukan gitaris adalah mereka menekan fretboardnya di tengah-tengah atau di belakang fret sini. Jadi untuk menekan yang benar itu kalian harus menekan tepat di belakang fretnya ya teman-teman ya. Jadi dalam melakukan fingering kamu harus tekan persis di belakang fretnya kayak gini. Jadi kalau kamu terbiasa menekan di belakang fretnya itu, nanti kamu permainan kamu akan jauh lebih akurat. Sekian exercise untuk kromatik dan trill ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian tekun lakuin kedua exercise tersebut, pastinya nantinya akan membuahkan hasil ya teman-teman ya. Jadi permainan gitar kalian bisa meningkat secara drastis. Harapannya video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman ya. Terima kasih, God bless.